Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GKI, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan Allah yang baik, sebentar lagi kami mau bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh membuka hidup kami untuk dituntun oleh kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa di dalam rangka kita merayakan Paskah, maka kita semua tahu bahwa kita tidak bisa hanya berhenti dengan mengatakan Tuhan sudah bangkit. Di dalam bacaan hari Minggu terakhir, di dalam Minggu Paskah keempat, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 misalnya, menekankan pada kita bahwa kalau kita menyambut Kristus yang bangkit, maka kita harus meneladani Kristus, mengikuti, menghidupi sikap dan ajaran yang Kristus tunjukkan kepada kita. Nah, di dalam rangka ini, maka Matius 12 ayat 46 sampai 50 menjadi sesuatu yang menarik, karena ini yang dikatakan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana kita belajar untuk meneladani hal ini. Maka saudara-saudara, kita akan mencoba untuk melihat lebih khusus pada ayat 46 sampai 50 ini. Sepintas ayat 46 sampai dengan 50 dalam Matius 12 aneh. Karena Tuhan Yesus seolah-olah tidak mau menyambut ibu dan saudaranya. Normalnya kan ketika seorang ibu datang dari tempat yang berbeda, atau ada saudara kita yang datang dan menemui kita, maka respon yang umum adalah kita menemui. Tuhan Yesus di dalam ayat 48 justru memberikan pertanyaan, "Siapa ibuku dan saudaraku?" Beberapa orang barangkali memikirkan bahwa ini adalah sikap yang tidak bisa dipahami, bahkan mungkin seperti tidak baik atau kurang ajar. Makin kita melihat keanehan, maka ini yang membuat teks ini menjadi lebih menarik untuk didalami. Dengan demikian, maka kita perlu melihat ayat 49 sampai 50 menjadi lebih khusus. Ayat 49 sampai 50 memperlihatkan satu hal yang penting. Tuhan Yesus menunjuk kepada para murid, jadi berarti kepada orang yang banyak itu. "Inilah ibuku dan saudaraku." Dan penekanan ayat 50 itu menjadi penting. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku, dialah ibuku." Saudara-saudara, penekanan Tuhan Yesus adalah pada siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para murid yang kelak menjadi gereja, orang-orang yang mengatakan percaya, dan orang-orang yang harus meneladani Dia. Menjadi murid Kristus dan menjadi gereja adalah belajar untuk menghadirkan cinta yang lebih luas. Bukan berarti tidak mencintai ibu dan saudara kandung, tetapi bagaimana kita diajak untuk menghadirkan cinta kepada kehidupan, kepada orang banyak, kepada orang-orang yang bahkan kalau di dalam Matius pasal 5, orang-orang yang mungkin tidak selalu baik dengan kita, pada kehidupan yang tidak selalu mudah. Bagaimana kita didorong untuk menghadirkan cinta itu tanpa pernah berhenti.
Di dalam Injil Matius kita bisa menemukan perintah-perintah itu semakin kuat di dalam Matius 22. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengajak kita mencintai kehidupan dan orang-orang di sekitar kita seperti kita mencintai Allah. Kita diminta untuk menghadirkan cinta kepada orang-orang yang tidak beruntung dalam Matius 25 misalnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merayakan Paskah bukan hanya sekedar berteriak bahwa kita percaya Tuhan Yesus bangkit. Itu adalah satu hal yang sangat penting tentu. Tetapi kita juga diundang merayakan Kristus yang bangkit adalah menjadi gereja yang berani untuk menghadirkan cinta itu, bukan hanya cinta yang biasa, bukan hanya sesuatu yang sudah lama harus dilakukan, tetapi juga menghadirkan kesungguhan untuk memperjuangkan cinta itu di tengah-tengah ketidakbaikan. Saudara-saudara, masih di dalam rangka masa raya Paskah dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa, bahkan kehidupan dunia yang tidak sedang dalam keadaan baik. Saudara-saudara, saat ini ekonomi kita bukan ada di dalam keadaan yang baik, atau setidaknya sedang akan menghadapi kesulitan-kesulitan di depan. Kalau para pemegang kebijakan pada saat ini sepertinya tidak terlalu bicara tentang hal yang buruk, tetapi bukan berarti kondisinya selalu baik saja. Saya ingin mengajak kita menjadi gereja. Kalau kita adalah gereja yang sedang merayakan Paskah, maka kita juga harus menjadi gereja yang siap untuk tetap memperjuangkan cinta itu ketika kondisi ekonomi tidak baik. Akan ada lebih banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Akan ada begitu banyak orang yang mungkin uangnya berkurang, tidak lagi seperti biasa. Ada banyak orang yang mungkin akan menghadapi kondisi-kondisi pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ada banyak keluarga-keluarga yang mungkin sekarang menjadi lebih harus berjuang berat untuk menghidupi keluarganya. Saudara-saudara, gereja yang merayakan Paskah diundang meneladani Kristus, menghadirkan cinta yang bukan hanya cinta biasa, tetapi cinta yang luas dan besar. Adalah gereja yang tidak boleh kehilangan kepedulian, kehilangan ketajaman perasaan. Gereja tidak boleh kehilangan hati nurani, empati dan simpati untuk terus berjuang menghadirkan cinta. Saudara-saudara, mari kita memperjuangkan cinta Kristus. Kita berdoa. Tuhan, kiranya hanya kasih dan kekuatan yang datang dari Tuhan melengkapi dan memampukan kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh memperjuangkan cinta kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.